Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, walaysa fis sunnati qiyas, tidak ada qiyas pada sunnah. Wala tudrabu lahal amthal, tidak dibuat permisalan-permisalan untuk sunnah. Wala tudraku bil uquli walal ahwa, dan sunnah tidak diketahui dengan akal-akal dan hawa-hawa nafsu. Innama huwa littiba'u wa tarkul hawa, sesungguhnya yang dilakukan hanyalah mengikuti as-sunnah dan meninggalkan hawa nafsu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, hadza yasihhu an nusammiyahu ma yajibu 'ala al-muslimi hiyal as-sunnah. Ini bisa kita sebut apa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap as-sunnah, hatta yatalaqaha bil qabul, sehingga dia menyambut as-sunnah dengan menerimanya. Wa yatamakkana minal amali biha 'ala al-wajhi as-sahih, dan sehingga dia bisa mengamalkan as-sunnah dengan cara yang benar. Fadzakara asy-syaikh ma ya'ti, maka asy-syaikh Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan perkara sebagai berikut. An laisa fiha qiyas, bahwasannya tidak ada pada as-sunnah qiyas. Fa idza dalla ad-dalilu asy-syar'iyyu as-sam'iyyu min kitabin aw sunnatin ala hukmin, fa in kana fil aqidati aw al muamalati wajaba qabuluh wala yu'aradu bil qiyas. Oleh karena itu, apabila dalil syar'i sam'i dari Al-Quran atau sunnah menunjukkan pada suatu hukum, maka jika hukum itu terkait akidah atau terkait muamalah, maka wajib menerimanya dan tidak ditentang dengan qiyas. Li'anna al-qiyasa fi muqabilin nas, sebab qiyas berlawanan dengan nas, ay alladhi ghallaba al-qiyasa 'ala an-nassi hatta 'arada an-nassa bihi la yakhlu min ahadi amrayn, yaitu orang yang menjadikan qiyas mengalahkan nas sehingga dia menentang nas dengan qiyas, tidak terlepas dari salah satu dari dua perkara. Imma annahu yu'attilun nassa
wa la ya'malu bih. Bisa jadi dia membatalkan nas dan tidak mengamalkannya. Wa imma annahu yakunu fi hayrah, dan bisa jadi sesungguhnya dia berada pada kebingungan. Ay la yastati'ul wusula ila hukm, yaitu dia tidak bisa sampai kepada suatu hukum. Wa awwalu 'abdin min 'ibadillahi 'arada an-nassa bil qiyasil 'aqli man huwa. Hamba dari hamba-hamba Allah yang pertama kali menentang nas dengan qiyas akal, siapakah dia? Iblisu alaihi la'natullah. Iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Faman 'arada an-nassa 'inadan bil qiyasi fahuwa fihi syabahun min iblisa sya'a am aba. Maka barang siapa yang menentang nas dengan qiyas karena membangkang, maka pada dirinya terdapat penyerupaan dengan iblis, dia mau atau dia enggan. Wa ala sabilil mithal, sebagai contoh, man qala kana al-ikhtilatu mamnu'an manhiyan anhu awal al-amr, barang siapa yang mengatakan dahulu campur baur laki-laki dan perempuan dilarang pertama kali, wal ana an-nasu taqawwal islamu fi qulubihim, sekarang manusia keislaman kuat di dalam hati-hati mereka. Wasaru mutahassinina bil fiqhi wa bil ilmi ila ghairi dhalika min at-tamahhulati li ibahati al-ikhtilati baina ar-rijali wan nisa. Dan mereka membentengi diri mereka dengan pemahaman dan dengan ilmu, serta selain itu dari rencana picik untuk membolehkan campur baur antara laki-laki dan para perempuan. Naqulu, kita katakan, awalan, pertama, antum aaradtumun nusus ad-dalata ala hada bil qiyas. Kalian menentang nas-nas yang menunjukkan kepada perkara ini dengan qiyas. Falaysa lakum salafun illa iblis alaihi la'natullah. Maka kalian tidak memiliki pendahulu kecuali iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Wa man hadha hadwahu min atba'il madrasatil falsafiyatil aqliyah, siapa saja yang meniru iblis dari para pengikut sekolahan filsafat dan akal. Thaniyan, kedua, asy-syari'u hinama naha an hadha fa innahu lam yashtarit hadha asy-syarat. Kedua, syariat ketika melarang hal ini, maka sesungguhnya syariat tidak membuat syarat ini. Wal aslu anna ma atlaqahu asy-syari'u yabqa ala itlaqih. Pada asalnya sesungguhnya apa yang dimutlakkan syariat, maka ia senantiasa tetap
pada kemutlakannya. Thalithan, ketiga, yu'akkidu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan campur baur laki-laki dengan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhilah oleh kalian menemui perempuan-perempuan. Rabi'an, perkara keempat, ma akthara ma yunsharu fil majallati was-suhufi wa yanquluhu an-naqalatu min mafasidil ikhtilati bainal jinsain. Alangkah banyaknya apa yang disebarkan di majalah-majalah, di koran-koran, dan apa yang dinukil oleh orang-orang yang menukil dari kerusakan-kerusakan yang timbul karena campur baur antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Wa ashaddu hadha man abaha safar al-mar'ati bila mahramin ma'al ajanib. Lebih parah daripada hal ini, siapa yang membolehkan safarnya seorang perempuan tanpa mahram bersama dengan laki-laki asing. Mu'allilina anna hadha yawma kana an-nasu ya'ishuna fi as-sahra wa laysa 'indahum taqaddumun wala hadaratun wala. Mereka berdalih, sesungguhnya larangan safarnya seorang perempuan tanpa mahram adalah pada hari ketika manusia hidup di padang pasir dan mereka tidak memiliki kemajuan dan kebudayaan, dan tidak memiliki. Naqul, kita menjawab, hadza qiyasun aqli. Ini adalah qiyas akal. Wal wajibu 'alaika an tastaslima wa tanqada li syar'illah. Kewajiban yang harus kamu lakukan adalah kamu tunduk dan patuh kepada syariat Allah. فَبِقَدْرِ مَا تَسْتَنْكِفُ عَنْهُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ وَتَسْتَكْبِرُ وَتَأْبَى فَإِنَّهُ يَنْقُصُ عَلَيْكَ مِنْ إِيمَانِكَ. Sebab sesuai dengan kadar keenggananmu, kesombonganmu, dan ketidakinginanmu terhadap syariat Allah, maka sesungguhnya berkurang untukmu keimananmu. Wa qad yakunu min i'radika ma yukhrijuka min dinil islami ila dinil kufr. Kadangkala keberpalinganmu dari syariat Allah menyebabkan kamu keluar dari agama Islam menuju agama kekafiran. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wala tudrabu lahal amthal, dan tidak dibuat permisalan-permisalan untuk menentang as-sunnah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, hadza ta'kidun lil ibarati sabiqah. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini menguatkan ungkapan yang sebelumnya, yaitu
Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sebelumnya berkata, walaysa fis sunnati qiyas, dan tidak ada pada sunnah qiyas, analogi. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, hadza ta'kidun lil ibarati sabiqah, ini menguatkan ungkapan yang sebelumnya. فمثلا حينما نجد في الأحاديث المتواترة أن المؤمن ينعم في قبره حتى أنه لا يفسح له في قبره مد بصره. Maka sebagai contoh, ketika kita mendapati pada hadis-hadis yang mutawatir bahwa seorang mukmin diberi nikmat di dalam kuburannya, sehingga sesungguhnya diluaskan untuknya di dalam kuburnya sepanjang pandangannya memandang. Wa annal munafiqa awil kafira yu'adzabu fi qabrih hatta annahu takhtalifu alaihi adla'uh yantabiqu alaihi, dan bahwasanya orang munafik atau orang kafir diadab di dalam kuburannya sehingga sesungguhnya tulang rusuknya menghimpitnya. Falau qala insanun kaif, maka jika ada orang yang berkata, bagaimana? Nahnu naral qubura kullaha mutasyabihatan la nara li ahadin fiha sa'atun wala dhiq. Kita melihat kuburan-kuburan semuanya sama. Kita tidak melihat untuk seorang pun di dalam kuburan-kuburan itu keluasan dan tidak melihat kesempitan. Naqul, kita menjawab, awalan hada min darbil amthali lis sunnah. Perkara pertama, hal ini termasuk membuat permisalan-permisalan untuk menolak sunnah. Thaniyan, perkara kedua, hadzal haditsu min khabaris shadiqil masduqi sallallahu alaihi wasallam alladhi qala Allahu fih. Hadis yang berisi tentang kenikmatan yang diberikan kepada orang mukmin dan hadis yang berisi tentang azab yang diberikan kepada orang munafik atau orang kafir, ini termasuk hadis Nabi yang benar lagi dibenarkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau di surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi Muhammad tidak berucap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Thalithan, perkara ketiga, at-taslimu lima jaa fil Qur'ani wa fis sunnati sahihah, menerima apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di sunnah yang sahih. Fama arafta ma'nahu fabiha wa na'imt, maka apa yang kamu ketahui maknanya, maka cukup itu membuatmu merasa nyaman. Wa ma lam ta'rif ma'nahu fayakfika fihi at-taslimu, dan sesuatu yang maknanya tidak kamu ketahui, maka cukup kamu menerimanya. Hatta yuhayyi Allahu laka ma'rifata ma'nahu aw kayfiyatah, sampai Allah menyediakan untukmu pengetahuan tentang maknanya atau pengetahuan tentang bagaimananya. Kaifiyatu na'imil qabri aw 'adzabuhu mahjubatun ila yaumil qiyamati lan ya'rifaha ahadun minal bashari abada. Sementara bagaimana kenikmatan kuburan atau adab kubur, pengetahuannya tidak diketahui sampai hari kiamat,
sekali-kali tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dari manusia selama-lamanya. Waqad attala'allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala namadhiji min ahwalil barzakhi lil ibrah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh-contoh dari keadaan-keadaan di alam kubur untuk pelajaran. Tetapi Nabi tidak mengabarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar suara dua orang yang diadab di kuburan, beliau tidak mengatakan keduanya diperlakukan begini-begini. Keduanya diperlakukan begini-begini. La, tidak. Ya, beliau tidak mengatakan perkataan itu. Qala innahuma la yu'adzaban. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya keduanya benar-benar diadab. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wala tudraku bil'uqul. Sunnah tidak diketahui dengan akal-akal. Al-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, kama qala al-Imam Malik rahimahullah hina sa'alahu sa'il, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah yang maha memberikan rahmat beristiwa di atas arsy. Surat Taha ayat 5. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Fa atraqa alaihi rahimahullahu sa'atan. Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala diam sejenak. Hatta 'allathu ar-rahda, ay ishtadda 'araquhu wa tama'ara wajhuhu li shiddati waqi hadha as-su'ali 'alayhi. Sehingga keringat mengucur dari wajah beliau dan wajah beliau memerah karena pertanyaan ini sangat menyinggung beliau. Su'alun gharib, pertanyaan yang aneh. Qala Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa dimaklumi, wal kaifu majhul. Bagaimana istiwa tidak diketahui, wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakannya bid'ah. Al-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, wa kadzalika nuqila hadha an syaikhihi Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i. Demikian juga ini dinukilkan dari guru Al-Imam Malik rahimahullah, Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i rahimahullah. Wa masya as-salafus salihu ala hadha. As-salafus salih berjalan pada hal ini. Fala tudraku bil uquli abada. Oleh karena itu, as-sunnah tidak diketahui dengan akal-akal selama-lamanya. Fatafsirun nususi yakunu minasyari'i nafsih. Maka penafsiran nas-nas datang dari yang membuat syariat sendiri. An-nususu min aina ja'at? Dari mana nas-nas datang? Ja'at min 'indillahi 'azza wa jal. Datang dari sisi Allah 'azza wa jalla. Fayufassiruha kitabuhu nafsuh. Maka kitab Allah
Al-Quran menafsirkan nas-nas itu sendiri. Au yufassiruha nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan nas-nas tersebut. Wala amra thalith, dan tidak ada alternatif yang ketiga. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, walal ahwa, dan as-sunnah tidak diketahui dengan hawa-hawa nafsu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, ay la yahillu li muslimin an yunazzilan nususa ala ma yarahu huwa, yaitu tidak halal seorang muslim menimbang nas-nas dengan perkara yang dia berpendapat dengannya. Bal yunazzilal hala wal maqala 'ala an-nas. Bahkan yang dilakukan oleh seorang muslim, dia mendudukkan keadaan dan kondisi pada nas, menimbang keadaan dan kondisi dengan nas. Fa in as'afahu an-nassu qabil, maka jika keadaan atau suatu kondisi didukung oleh nas, maka diterima. Wa in khalafahu rud, dan jika menyelisihi nas, ditolak. Walihada yarkabu fuqaha'ul waqi'il mu'asirun al-mutahazzibatul mutahadliqatu khata'an fahishan. Oleh karena inilah para pakar fikih kontemporer di masa ini yang fanatik kepada golongan dan sok pintar melakukan kesalahan yang parah. Hinama yaqulun, ketika mereka mengatakan yajibu an nunazzilan nususa ala ahwalin nas, kita wajib mendudukkan nas-nas pada keadaan-keadaan manusia. Hada laysa bisahih, ini tidak benar. Lianna natijata hada anna an-nususa takunu tabi'atan la matbu'ah, sebab ini mengakibatkan nas-nas mengikuti, tidak diikuti. Wal wajibul aks, sedangkan kewajiban yang dilakukan adalah sebaliknya. An yakuna an-nassu matbu'an la tabi'a, hendaknya nas diikuti dan tidak mengikuti. Fatunazzalu ahwalun nasi wa aqwaluhum wa af'aluhum 'ala an-nusus. Oleh karena itu, keadaan-keadaan, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan manusia ditimbang dengan nas-nas. Tu'radu 'alan nusus, dihadapkan kepada nas-nas. Walihada fa inna ahla sunnati wal jama'ati ahla al-hadithi ahla al-athari as-salafiyun ya'riduna ma yafidu ilaihim min aqwalin nasi wa a'malihim ala mizanain. Oleh karena inilah, maka sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadith, ahlul athar, yaitu orang-orang salafi, mereka menimbang perkataan dan perbuatan manusia yang sampai kepada mereka dengan dua timbangan. Atadruna ma dhanikumul mizanan, apakah kalian tahu apakah dua timbangan itu? Human nassu wal ijma', dua timbangan itu adalah nas dan ijma'.
fama wafaqa nassan aw ijma'an qabiluh, maka apa yang sesuai dengan nas atau ijma' mereka menerimanya. Wa ma khalafa nassan aw ijma'an radduh, sedangkan apa yang menyelisih nas atau ijma' mereka menolaknya. Ala man jaa minhu kainan man kan, untuk orang yang membawanya siapapun dia. Wa'adduhu mukhalifa, dan mereka menganggapnya orang itu menyelisihi. Wa hadzal mukhalifu qad takunu mukhalafatuhu 'inadiyah, orang yang menyelisihi ini bisa jadi penyelisihannya karena membangkang. Wa qad takunu 'an jahlin aw 'an ijtihadin lam yuwaffaq fihi lil haqq, dan kadangkala karena kebodohan atau karena ijtihad yang pada ijtihadnya dia tidak diberi taufik untuk menggapai kebenaran. Hada amrun akhar, ini perkara yang lain. Lakinnal maqsuda anna hadzal fi'la wa hadzal qawla mardudun ma dama annahu khalafa nassan aw ijma'a. Tetapi yang dimaksudkan bahwasanya perbuatan ini dan perkataan ini ditolak selama ia menyelisihi nas atau ijma'. Thumma khallasa asy-syaikh ila madza, kemudian asy-syaikh al-Imam Ahmad bin Hanbal membuat kesimpulan apa? Qala, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, innama huwa littiba'u wa tarkul hawa, sesungguhnya tidak lain yang dilakukan adalah mengikuti sunnah dan meninggalkan hawa nafsu. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, at-tariqus sahihu huwa littiba', jalan yang benar adalah mengikuti sunnah. Qaulul muslimi sami'tu wa ata'at, perkataan seorang muslim, aku mendengar dan aku taat. Ma kaifiyatu hadan nas, apa cara nas ini? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ma ma'na hadan nas, apa makna nas ini? Ana la a'rifuhu lakin aqulu innahu haqq, aku tidak mengetahuinya tetapi aku mengatakan sesungguhnya ia benar. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, wal ya'lam kullu muslimin ma'iyal ana wa man yablughuhu hadzal majlisu ba'du minal muslimina wal muslimat, hendaknya semua orang muslim yang bersamaku sekarang dan siapa saja yang majelis ilmu ini sampai kepadanya setelah itu dari orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, annama aradahu Allahu min ibadihi bayyinun imma fil kitabi nafsih au bayyanathu sunnah, sesungguhnya apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya jelas, bisa jadi jelas di dalam Al-Quran itu sendiri atau bisa jadi jelas as-sunnah menjelaskannya. Wa bi'ibaratin ukhra yuqal, dengan ungkapan yang lain dikatakan, ma yahtaju lahu al-ibadu fi dinihim bayyanahu asy-syari'u nafsuh, apa yang dibutuhkan oleh para hamba di dalam agama mereka yang mensyariatkan sendiri menjelaskannya. Ma tuwfiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa intaqala ila ar-rafiqil a'la illa wa qad bayyana ashfal bayan wa atammal bayan wa awfal bayan bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan tidaklah beliau berpindah kepada Allah yang maha lembut lagi maha tinggi, kecuali sungguh beliau telah menjelaskan
apa yang dibutuhkan oleh para hamba terkait agama mereka dengan penjelasan yang paling memuaskan, dengan penjelasan yang paling sempurna, dan dengan penjelasan yang paling paripurna. Demi bapakku dan demi ibuku, wa ma la yahtajuhu an-nasu hadha turik. Perkara yang tidak dibutuhkan manusia, perkara ini ditinggalkan. Mathalan, hal yahtaju an-nasu ila ma'rifati ismi kalbi ahli al-kahf. Sebagai contoh, apakah manusia membutuhkan mengetahui nama anjing orang-orang yang di gua Kahfi? La yahtajuna launah. Mereka tidak membutuhkan warnanya. La yahtajuna. Mereka tidak membutuhkannya. La maslahata lahum bidzalik. Tidak ada kemaslahatan untuk mereka disebabkan mengetahui warna anjing tersebut. Lau kanat fihi maslahatun bayyanah. Seandainya di dalam mengetahui warna anjing tersebut ada kemaslahatan, maka Allah menjelaskannya, nabinya menjelaskannya. Lakin limadha qatala al-Khadiru sallallahu alaihi wasallam al-ghulam? Tetapi kenapa Khidir membunuh pemuda? Bayyanahu bin nas. Dijelaskan dengan nas. Limadha banal jidara wa lam yattakhid ajra? Kenapa Khidir membangun tembok dan tidak mengambil upah? Dzukira amla. Dzukira amla, disebutkan jawabannya atau tidak? Dzukir, disebutkan. Wa hakadha kullu ma yahtajuhu al-ibadu min masalihimud diniyati wad dunyawiyyati bayyanahu asy-syari'. Demikianlah semua yang dibutuhkan para hamba, yaitu kemaslahatan agama dan dunia mereka, dijelaskan syariat. Ay ma yahtajunahu minal ibadati wal muamalat, yaitu apa yang mereka butuhkan dari ibadah-ibadah dan muamalah-muamalah. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.